Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ranika Rahmania dan rekan saya Kiki Merisa Adelia. Kami dari kelas 6 akuntansi P4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang audit lingkungan. Sebelum memasuki materi, ada beberapa pembahasan yang akan kita jelaskan. Yang pertama, ada audit lingkungan di Indonesia. Di sini kita akan membahas definisi, sifat, fungsi, dan manfaat dari audit lingkungan. Selanjutnya ada audit sebagai komponen manajemen lingkungan. Kita akan membahas tentang fungsi sistem manajemen lingkungan. Kemudian ada jenis audit lingkungan. Di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis audit lingkungan, auditor lingkungan hidup, kompetensi auditor, penilaian kompetensi, dan penerbitan sertifikat kompetensi. Nah, selanjutnya tata cara audit lingkungan. Di sini kita akan membahas mengenai informasi yang diberikan audit lingkungan dan pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan. Yang kelima, ada kegunaan audit lingkungan. Kita akan membahas posisi positif dari program audit lingkungan. Dan yang terakhir, kita membahas tentang kasus tentang audit lingkungan. Yang pertama, pendahuluan. Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Bahkan, saat ini masalah lingkungan telah menjadi isu global dan penting untuk dibicarakan karena menyangkut kepentingan seluruh umat manusia. Salah satu contoh yang terjadi, tambang dijadikan sebagai salah satu objek untuk dikuras karena dapat dijadikan salah satu indikator kemajuan perekonomian dan teknologi. Tetapi, justru jumlah penduduk makin miskin bertambah. Hutan yang dulu rindang kini menjadi gundul. Kali yang dulu mengalir dengan air bersih kini hampir tidak ada lagi, bahkan membahayakan untuk kesehatan manusia. Nah, oleh karena itu, diperlukannya suatu audit lingkungan yang merupakan alat untuk memverifikasi secara objektif upaya manajemen lingkungan dan dapat membantu mencari langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja lingkungan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, definisi audit lingkungan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup nomor 42 tahun 1994, audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen, dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Jadi, audit lingkungan itu merupakan perangkat manajemen yang dilakukan secara internal oleh suatu usaha atau kegiatan sebagai tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Dan untuk tujuan audit lingkungan sendiri adalah mengevaluasi operasi dan kinerja perusahaan dengan mengacu pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta mengidentifikasi resiko. Selanjutnya, sifat audit lingkungan. Audit lingkungan sangat berbeda dengan audit keuangan. Audit lingkungan terdapat sedikit standar, sedangkan audit lingkungan mempunyai standar yang disebarluaskan oleh Badan Standar Akuntansi yang berwenang. Selanjutnya, audit lingkungan, data pengendalian polusi, persetujuan, dan MOU. Secara tipikal terdapat sedikit informasi lingkungan relatif yang dapat diaudit. Sedangkan audit keuangan, sistem akuntansi keuangan yang rinci dan terkoordinasi yang berjalan dapat menjadi sasaran audit keuangan. Dan dalam pelaksanaannya, audit lingkungan terdapat 3 komponen lingkungan yang tercermin. Yang pertama ada perakiraan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan risiko pada usaha atau kegiatan di lapangan. Yang kedua ada analisa input-output mengenai arus materi yang diproduksi. Dan yang ketiga laporan mengenai pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Dan untuk audit keuangan, dalam pelaksanaannya terdapat 3 komponen utama. Yang pertama yaitu ada neraca pembayaran, perhitungan rugi laba, dan laporan. Fungsi audit lingkungan. Audit lingkungan ini mempunyai fungsi. Yang pertama, sebagai upaya peningkatan pentaatan suatu usaha
atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Yang kedua, sebagai dokumen suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan SOP, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk rencana tanggap darurat. Yang ketiga, sebagai jaminan untuk menghindari perusakan atau kecenderungan kerusakan lingkungan. Yang keempat, sebagai bukti keabsahan perakhiran dampak dan penerapan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen analisis dampak lingkungan. Yang kelima, sebagai upaya perbaikan penggunaan sumber daya melalui penghematan penggunaan bahan, minimisasi limbah, dan identifikasi kemungkinan proses daur ulang. Dan yang terakhir, sebagai upaya untuk meningkatkan tindakan yang telah dilaksanakan atau yang perlu dilaksanakan oleh suatu usaha atau kegiatan untuk memenuhi kepentingan lingkungannya. Selanjutnya, manfaat perusahaan dalam menjalankan audit lingkungan. Nah, jadi suatu perusahaan itu jika dia menggunakan suatu audit lingkungan, ada beberapa manfaat. Yang pertama, mengidentifikasi risiko lingkungan. Yang kedua, menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan atau upaya penyempurnaan rencana yang ada. Yang ketiga, menghindari kerugian finansial. Yang keempat, mencegah tekanan sanksi hukum terhadap suatu usaha atau kegiatan terhadap pimpinannya. Yang kelima, membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan apabila dibutuhkan dalam proses peradilan. Yang keenam, meningkatkan kepedulian pimpinan atau penanggung jawab dan staf suatu badan usaha atau kegiatan. Selanjutnya, yang ketujuh, mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya. Dan yang kedelapan, menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha, lembaga keuangan, dan pemegang saham. Dan yang terakhir, menyediakan laporan audit lingkungan bagi keperluan usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Selanjutnya, audit sebagai komponen manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan merupakan metode untuk menuntun suatu organisasi mencapai dan mempertahankan kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai tanggapan terhadap peraturan. Fungsi dari sistem manajemen lingkungan yang pertama ada perencanaan. Di fungsi perencanaan ini kita menetapkan tujuan, menentukan kebijakan, mendefinisikan prosedur, dan menetapkan anggaran program. Yang kedua ada mengorganisasi dengan menetapkan struktur organisasi, melukiskan peranan dan tanggung jawab, menciptakan deskripsi posisi, menetapkan kualifikasi posisi, dan melatih staf. Yang ketiga, menuntun dan mengarahkan. Dalam menuntun dan mengarahkan ini, kita mengkoordinasi, memotivasi, menetapkan prioritas, mengembangkan standar kinerja, mendelegasi, dan mengelola perubahan. Yang keempat adalah mengkomunikasikan dengan mengembangkan dan mengimplementasikan saluran komunikasi yang efektif dalam korporat dan dalam divisi. Yang terakhir, mengendalikan dan menelaah, di mana dalam mengukur hasil, menyatakan kinerja, mendiagnosis masalah, mengambil tindakan korektif, dan secara sengaja mencari cara-cara untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan menciptakan perbaikan sistem. Selanjutnya, jenis audit lingkungan. Audit lingkungan ini mempunyai beberapa jenis. Yang pertama ada audit pentaatan. Audit ini mempunyai sifat menilai ketaatan terhadap peraturan, standar, dan pedoman yang ada, meninjau persyaratan perizinan dan pelaporan, melihat pembatasan pada pembuangan limbah udara, air, dan padatan, dan menilai keterbatasan peraturan dalam pengoperasian, pemantauan, dan pelaporan. Yang kedua ada audit manajemen. Audit jenis manajemen ini mempunyai sifat menilai keefektifan sistem manajemen internal, kebijakan perusahaan, dan risiko yang berkaitan dengan manajemen bahan. Yang ketiga, audit produksi bersih dan minimisasi limbah. Audit jenis ini mempunyai sifat untuk mengurangi jumlah timbunan dan produksi buangan limbah. Yang keempat ada audit konservasi air. Audit jenis ini mempunyai sifat mengidentifikasi sumber air, penggunaan air, dan mencari upaya untuk mengurangi penggunaan air total melalui usaha pengurangan, penggunaan ulang, dan pendaur ulangan. Yang kelima ada audit konservasi energi.
Audit ini mempunyai sifat untuk melacak pola pemakaian tenaga listrik, gas, dan bahan bakar minyak, dan mencoba untuk mengkuantifikasikan serta meminimalkan penggunaannya. Yang keenam, ada audit pengotoran atau kontaminasi lokasi usaha. Audit jenis ini mempunyai sifat untuk menilai keadaan pengotoran lokasi perusahaan akibat pengoperasian yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang ketujuh, audit keselamatan dan kesehatan kerja. Audit jenis ini mempunyai sifat untuk menilai tata laksana, operasional pekerjaan, pengelolaan bahan dan limbah berbahaya, pembuangan bahan pencemar dan sejenisnya yang berhubungan erat dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir adalah audit perolehan. Audit jenis ini mempunyai sifat untuk meninjau praktik pembelian, mengidentifikasi hasil produksi dan peralatan alternatif, dan dapat dilakukan terpisah atau sebagai bagian audit minimisasi limbah atau produksi bersih. Dan biasanya audit ini melibatkan pegawai bagian pembelian. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya mengenai audit lingkungan hidup. Ada yang bersifat wajib dan sukarela. Yang pertama, audit wajib dilakukan kepada usaha atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan seperti petrokimia, kilang migas, dan PLTN. Dan yang kedua, audit sukarela dapat dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha sebagai alat pengelolaan dan pemantauan yang bersifat internal yang didasarkan pada dokumen lingkungan hidup atau sistem manajemen lingkungan yang dimiliki. Seseorang yang memeriksa audit lingkungan telah tercantum pada pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Auditor lingkungan hidup terdiri atas yang pertama, auditor lingkungan hidup perorangan, yang kedua, auditor lingkungan hidup yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup. Selanjutnya, kompetensi. Kriteria untuk memperoleh sertifikasi auditor lingkungan hidup meliputi kemampuan memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup, melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan, dan merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindakan lanjut audit lingkungan hidup. Sertifikasi kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup, diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup. Sertifikasi ini meliputi dua kegiatan. Yang pertama, penilaian kompetensi yang meliputi data latar belakang, pendidikan pelatihan, pengalaman kerja di bidang lingkungan hidup, dan pengalaman melakukan audit lingkungan hidup. Dan yang kedua, penerbitan sertifikasi kompetensi, yaitu dilakukan setelah lulus penilaian kompetensi. Di sini ada gambaran mengenai tabel perbedaan syarat kompetensi auditor utama dan auditor berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang audit lingkungan hidup, yaitu yang pertama saya akan membacakan mengenai tabel auditor utama. Di sini telah terpaparkan tabel mengenai auditor utama, di mana penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup. Yang kedua, melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan. Dan yang ketiga, merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup. Dan yang keempat, menunjuk dan mengkoordinasikan kegiatan auditor di bawah tanggung jawab sebagai auditor utama. Dan yang kelima, merumuskan kesimpulan audit lingkungan hidup. Dan yang keenam, mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan hasil audit lingkungan hidup. Dan yang terakhir, memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh LSK Auditor Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk tabel yang di sampingnya yaitu mengenai auditor, yang pertama penjelasannya yaitu sebagai berikut. Memahami prinsip,
metodologi dan tata laksana audit lingkungan hidup. Yang kedua, melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan. Dan yang ketiga, merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan. Dan yang terakhir itu memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh LSK Auditor Lingkungan Hidup. Jadi itu tabel penjelasan mengenai perbedaan syarat kompetensi auditor. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tata cara audit lingkungan. Di sini sudah terpaparkan mengenai penjelasan bagaimana tata cara audit lingkungan. Baik, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, tata laksana audit merupakan suatu rencana yang harus diikuti oleh auditor untuk mencapai tujuan audit yang diharapkan. Yang pertama di sini ada daftar isian, checklist, daftar pertanyaan, pedoman. Yang kedua, pelaksanaan audit meliputi tahapan-tahapan pendahuluan, pra-audit. Tahap ini menentukan keberhasilan pelaksanaan audit. Kegiatan lapangan pasca audit. Kegiatan lapangan meliputi yang pertama pertemuan pendahuluan, yang kedua pemeriksaan laporan, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengujian, yang kelima evaluasi hasil temuan, yang keenam pertemuan akhir, dan yang terakhir pasca audit. Adapun pedoman pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan diatur dalam Menteri LH atau Lingkungan Hidup nomor 30 tahun 2001 yang mengatur bahwa tata laksana audit lingkungan hidup yang diwajibkan dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia nomor 19/19011/2005 tentang panduan audit sistem manajemen mutu atau lingkungan. Untuk selanjutnya, kegunaan audit lingkungan. Yang pertama, menimbulkan pentataan yang lebih baik. Dengan melakukan audit lingkungan, maka manajer perusahaan akan menjadi lebih taat akan peraturan dan standar yang berlaku. Yang kedua, kegunaan audit lingkungan yaitu sebagai menimbulkan lebih sedikit kejutan. Dengan adanya audit lingkungan ini, maka segala sesuatu yang ada di lokasi perusahaan terpantau secara baik, sehingga jika ada hal yang menyimpang atau kurang tepat dapat diketahui sedini mungkin. Dan yang ketiga, untuk kegunaan audit lingkungan yaitu menimbulkan lebih sedikit denda dan gugatan. Dengan adanya program audit, maka diharapkan bahwa perusahaan berjalan atau dioperasikan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, sehingga dapat menghindari denda akibat kelalaian, pengoperasian, dan gugatan dari pihak yang bersengketa. Baik, di sini selanjutnya ada contoh mengenai kasus audit lingkungan hidup. Di sini saya mengambil contoh mengenai perusahaan PT Barito Pacific Tbk. Nah, untuk latar belakangnya sebagai berikut. Jadi PT Barito Pacific Tbk ini didirikan pada tahun 1979 dengan nama PT Bumi Raya Puramas Kalimantan, yang bergerak dalam bidang usaha yaitu kehutanan, petrokimia, properti, perkebunan, serta tambang. PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Bina Jaya Roda Karya telah memperoleh akreditasi ISO 14001 standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan atau bisa disebut sebagai EMS. Perusahaan ini memperbaiki penyelenggaraan lingkungan perusahaannya dan menyusun prosedur kerja untuk mencapai tujuan ini. Untuk selanjutnya yaitu Departemen Lingkungan perusahaan mengeluarkan laporan foto yang memperinci contoh-contoh dari kegiatan manajemen tidak baik yang mendapat perhatian selama pemeriksaan. Ada beberapa poin selama dilakukannya audit eksternal, yaitu yang pertama, kontrol debu yang tidak layak. Yang kedua, total padatan tersubstansi atau TSS di Lokpon masih terlalu tinggi. Rencana-rencana kerja untuk mengurangi polusi Lokpon perlu diperbaiki. Dan yang ketiga, mengurangi limbah kayu dan memperbaiki tingkat pemulihan kayu di area utama yang memerlukan perbaikan segera. Nah, yang keempat, tidak adanya bukti pengawasan emisi cerobong asap atau bau atau pengawasan vibrasi. Nah, semenjak audit eksternal telah ada, tinjauan internal dari persoalan-persoalan ini yang menghasilkan saran perbaikan dan mengidentifikasi orang-orang yang bertanggung jawab melaksanakan perbaikan tersebut.
masih belum ada tindakan sampai sekarang, dan persoalan-persoalan ini masih terbuka. Nah, jadi apa hubungan kasus PT Barito tadi dengan audit lingkungan? Jadi hubungan kasus yang tadi dengan audit lingkungan yaitu sebagai berikut. Dilakukannya audit manajemen lingkungan oleh PT Indojewel. Audit lingkungan dimaksudkan untuk menilai ekonomis atau kehematan, efisiensi atau daya guna, dan efektivitas atau hasil guna. Dan hasil audit itu memberikan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk permasalahan limbah kayu harus menggabungkan semua proses dari saat kedatangan kayu sampai pada pengolahan akhir. Selain itu, distribusi kayu harus juga diperhatikan. Dalam menangani permasalahan limbah hasil penggergajian seharusnya dapat diatasi dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan yang membutuhkan bahan baku berupa serbuk kayu hasil penggergajian tersebut. Dan yang kedua yaitu untuk permasalahan air, dilakukan pengujian kualitas air di saluran air permukaan dekat area-area pemrosesan yang menunjukkan tingkat polutan yang meninggi. Selain itu, dilakukan pemeliharaan saluran air permukaan di lokasi pabrik diketahui memiliki kotoran dan lapisan berminyak di beberapa tempat. Dan yang ketiga yaitu untuk permasalahan kualitas udara. Pengawasan debu dilaksanakan dengan mengimplementasikan prosedur-prosedur pengurangan jumlah debu yang dapat mencemari udara. Selain itu, pengawasan harus dilaksanakan dan hasilnya ditindaklanjuti seperti yang ditentukan dengan mengurangi jumlah bahan kimia yang dilepaskan ke atmosfer, terutama formalin. Terima kasih untuk penjelasan materi yang saya jelaskan. Baik, terima kasih kepada semuanya yang sudah menyimak serta memperhatikan materi yang kami jelaskan. Menurut kelompok kami, audit lingkungan sangat penting. Mengapa demikian? Secara ringkas, audit lingkungan adalah sistem evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap pengelolaan dampak yang ada maupun potensial dampak dari kegiatan suatu organisasi atas lingkungan, yang nantinya audit lingkungan ini berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi. Audit lingkungan sangat perlu dilakukan terutama dari kesadaran, karena dapat membantu menemukan penyelesaian masalah-masalah dari suatu lingkungan. Dengan ditemukannya penyelesaian dari permasalahan itu, dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan memastikan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku. Itu tadi sekian dari materi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami minta maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.